Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sekali lagi ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Puji Tuhan. 3 ayat ini saudara-saudara memberitahu kepada kita bahwa Paulus bicara tentang penderitaannya. Dan bagaimana melalui deritanya ini, apa yang terjadi itu atasku ini. Melalui deritanya itu justru Injil boleh mengalami kemajuan. Melalui bagian ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang penderitaan. Dan kaitannya tentu dengan Injil Tuhan. Di dalam beberapa minggu ini saja kita sudah melihat penderitaan di depan mata kita sendiri. Begitu banyak orang sudah meninggal karena COVID. Belum lagi efek penurunan ekonomi karena PPKM. Bencana banjir terjadi di Eropa, khususnya di Jerman. Dan beberapa bagian yang lainnya. Itu sebab saudara kita, sebagai orang Kristen kita tidak perlu lari dari penderitaan. Karena Tuhan sedang memakai penderitaan itu justru membentuk karakter kita. Ada orang harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Ada orang harus mengalami bencana yang menghancurkan apa yang mereka miliki. Mungkin saudara tidak mengalami COVID atau bencana. Tetapi saudara mungkin mengalami kesusahan di hati. Karena ada iri hati. Mungkin ada dendam. Mungkin juga karena disakiti hatinya. Dan banyak persoalan-persoalan lain yang tidak ada habisnya, saudara-saudara. Saudara sudah terlalu banyak kesulitan yang terjadi. Marilah kita jangan memperburuk derita dengan dosa yang diperbuat sendiri. Di tengah keadaan seperti ini, marilah kita angkat jiwa kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Baik kita mengalami derita di luar atau di dalam hati kita sendiri. Tuhan telah mengizinkan COVID ini melanda dunia dan kota Semarang ini. Dan kapan wabah ini akan dihentikan kita tidak tahu. Itu bukan pertanyaan yang utama, saudara-saudara. Pertanyaannya selalu kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan di dalam pandemi ini? Adakah kita mencari Tuhan lebih giat? Adakah kita hidup makin menjadi berkat bagi sesama? Di dalam bagian yang kita baca ini, penderitaan yang dialami Paulus jelas bukan karena dosanya sendiri. Tapi itu diberikan oleh Tuhan. Marilah kita belajar bagaimana melalui penderitaan Paulus, kita memaknai penderitaan yang Tuhan izinkan juga di dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, saudara-saudara, penderitaan itu adalah untuk kemajuan Injil. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus tahu saudara-saudara
bahwa di dalam semua kesusahannya ini dia kerjakan untuk Injil Tuhan. Tetapi bagaimana dia memberitahu jemaat Filipi hal ini? Paulus ingin mereka juga berbagian di dalam penderitaan yang sama, yang bukan disebabkan dosa sendiri. Paulus tidak langsung menuliskan hal ini kepada mereka. Paulus tulis dari ayat 1 sampai 11, kita sudah bahas berminggu-minggu. Untuk mengungkapkan apa saudara? Kasihnya kepada mereka, kasihku kepada mereka. Mari kita coba membayangkan ya, diri kita ini menjadi jemaat Filipi. Saat itu, sebelum mereka menerima surat dari Paulus ini, apa yang mereka rasakan tuh? Orang-orang percaya di Filipi itu sudah paling sedikit 4 tahun sejak terakhir mereka berpisah dari Paulus. Dan di dalam berjalannya waktu, mereka pasti sudah mendengar juga desas-desus tentang apa yang terjadi dengan Paulus. Dan mereka khawatir hatinya. Karena waktu itu ada seorang yang bernama Epafroditus, kalau saudara-saudara mengingatnya. Epafroditus itu diutus ke Roma oleh jemaat Filipi untuk membagikan sesuatu berkat kepada Paulus di sana. Dan kemudian dia diutus pulang ke Filipi. Dan pasti Epafroditus itu menceritakan semua yang dia ketahui tentang kondisi Paulus. Di mana Paulus berada saat itu. Di Roma. Nah saudara-saudara, zaman itu belum ada telepon, belum ada WA atau email, kabar bisa dikirim dengan cepat. Ya, sebagaimana kabar Paulus juga mereka tidak tahu. Lama sesudahnya baru mereka tahu. Maka orang-orang percaya di Filipi itu pasti akan resah. Mereka terus bertanya-tanya, apakah Paulus itu masih di penjara? Mungkin dia sedang sakit. Apakah dia itu sudah diadili? Atau mungkin sudah mati? Martir karena imannya. Ini keadaannya saat itu. Dan saat surat Filipi ini sampai kepada mereka melalui Epafroditus itu, pasti mereka bahagia sekali. Paling tidak mereka tahu bahwa Paulus itu masih hidup. Dan mereka pasti ingin cepat-cepat baca surat itu. Kita bisa membayangkan mereka membuka gulungan itu. Panjang. Saudara, dengan hati-hati mereka buka. Dan mulai membaca 11 ayatnya yang pertama itu. Zaman mula-mula saudara-saudara, jikalau mereka terima surat dari tangan rasul, itu dari gulungan, langsung dibaca dulu sebelum dikopi dan disebar kepada gereja-gereja yang lain. Isinya kita mungkin masih mengingatnya ayat 1 sampai 11, bukan? Yang kita renungkan minggu-minggu sebelum ini. Meski di penjara, Paulus tetap menulis dengan begitu cinta kasih, begitu ramah kepada semua gerejanya itu. Ia memulai dengan salam kepada semua orang kudus di Filipi. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Ini dibaca. Aku berdoa untuk kamu semua. Tuhan memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskan sampai pada hari Kristus. Semoga kasih-Mu itu makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh buah kebenaran untuk memuliakan Allah. Waduh, 11 ayat di surat ini mereka baca. Semua referensinya itu hanya untuk mereka sendiri. Mereka, kamu mengingat kamu, memulai pekerjaan di dalam dirimu, harap kasih-Mu makin melimpah. Mungkin saja waktu itu mereka sedang khawatir, mereka tuh ingin tahu keadaan Paulus bagaimana. Cepat, baca cepat, saya ingin tahu apa itu. Mereka ingin tahu kabar. Tiba di ayat 12-14 ini yang kita baca. Tadi kita baca barusan, itu tentang dia sendiri. Berita dari Paulus sendiri. Sekarang aku ingin kamu tahu tentang diriku, saudara-saudara. Bahwa apa yang terjadi padaku. Oh, benar kabar dari Epafroditus, Paulus sudah di penjara. Ini benar-benar berfaedah untuk memajukan Injil. Wah, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bayangkan saudara. Orang di dalam sengsara masih
keteguhan imannya kepada Tuhan itu. Dan kebanyakan saudara di dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk berani berkata-kata tentang firman tanpa takut. Angkat hati jemaat itu. Ya, bukan nangis-nangis, tidak ada kesan seperti itu. Cinta kasih, peneguhan kepada iman terus diberikan oleh Paulus. Itu di dalam surat. Saudara, kita di zaman teknologi begini cepat pun, kalau dengar berita daripada anak kita yang berada jauh dengan kita, aduh kita senang luar biasa, saudara-saudara. Dan ini mereka dengar kabar itu dari Paulus. Jadi rumor yang mereka dengar memang benar. Bahwa Paulus sudah berada di penjara di Roma. Tetapi kemudian Paulus menyatakan kebenaran bahwa penderitaannya itu dipakai Tuhan justru untuk sesuatu yang bernilai kekal. Paulus berkata, saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi kepadaku ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Di sini jelas Paulus bicara tentang kesulitan-kesulitannya demi mengikut Kristus. Itulah derita yang mengakibatkan kemajuan Injil. Tetapi konsep Paulus di dalam Injil itu selalu untuk menunjukkan kuasa Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Bukan kehebatan dia. Paulus berkata, aku ingin supaya kamu tahu bahwa kuasa Kristus itu di dalam diriku bekerja. Senantiasa memberikan kekuatan kepadaku untuk boleh menderita di dalam penjara ini sebagai sesuatu yang bernilai karena mengikuti Kristus. Paulus rela berbagian di dalam penderitaan yang tidak seharusnya karena mengikut Kristus. Nah, kalau saudara-saudara mengingat nasihat daripada Yesus sendiri, engkau mau mengikut aku, silakan pikul salib dan sangkal dirimu ini. Kita mau menderita demi mengikut Kristus. Itu penderitaan yang juga dialami sendiri oleh Yesus Kristus di dunia ini. Sehingga Injil terus mengalami kemajuan. Nah, di dalam suratnya ini dia tidak menulis secara spesifik kepada Filipi apa penderitaan-penderitaannya itu. Tetapi ia menuliskannya dengan lebih panjang semua penderitaan dan kesulitan yang ia alami karena Kristus di dalam 2 Korintus 11. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Aku sering di dalam penjara, dipukuli, dicambuki di luar batas, sering di dalam bahaya maut, dilempari batu, 3 kali kapal karam, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak Yahudi, bahaya dari bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara palsu. Aku sering tidak tidur, lapar dan haus, kedinginan, tanpa pakaian, dan urusan-urusanku memelihara semua jemaat Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudara, kesulitan seperti ini demi mengikut Kristus. Frustrasi, rencana gagal, kesakitan tubuh, dan tidak terkira tekanan terhadap jiwanya. Dia harus tanggung demi Injil Kristus. Dan Tuhan terus memakai dia. Dan faktanya telah menyebabkan kemajuan di dalam penyebaran Injil sampai kepada hari ini. Paulus berkata, apa yang terjadi atasku ini, itu semua berderet tadi itu. Saudara-saudara, saat menulis surat ini, Paulus dipenjarakan itu di Roma tahun 61. Dan setelah 3 tahun, dia mendapat kelonggaran untuk menjadi tahanan rumah di sebuah rumah yang disewanya. Tapi sebentar saja di situ, sudah langsung masuk penjara lagi, siap untuk dipenggal. Ini orang yang ikut Tuhan begini, saudara-saudara. Di situ dia mengajar di rumah itu. Itu adalah saat Roma di dalam sejarah. Itu saat Paulus di rumah itu, di dalam keadaan itu, saudara. Itu Roma terbakar tahun 64. Di zaman Nero, kalau saudara mengingatnya. Tetapi tidak lama kemudian ia langsung ditangkap lagi di rumah itu. Dimasukkan ke dalam penjara Roma kedua kalinya. Dan disitulah waktu dia ditangkap kedua kali itu, dia menulis surat untuk Timotius. Terakhir kalinya surat dia.
sebelum dia mati tahun 66 di bawah pemerintahan Nero. Paulus diputuskan bersalah karena melawan kaisar dan dibawa ke tiang eksekusi dan dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Apakah Paulus sia-sia menderita untuk Kristus? No. Tidak, saudara. Penderitaannya telah dipakai Tuhan untuk apa? Kemajuan Injil. Kita bisa membaca kisahnya di kitab suci. Paulus tidak tahu waktu dia tulis, saudara. Apalagi akan kita baca sekarang, Paulus tidak tahu itu semua. Dia cuma tahu saya ingin memberikan sesuatu penghiburan, kekuatan kepada jemaat-jemaat semua di Filipi, di Tesalonika, di Korintus semua. Saudara-saudara. Tetapi saat ini menguatkan juga kita semua. Orang-orang yang bisa juga mengalami penderitaan, kita semua dikuatkan, dihiburkan oleh surat-surat Paulus ini. Kita bisa merasakan berkat daripada doktrin cinta kasih yang begitu melimpah di dalam kehidupan Paulus. Itu karena dia rela mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Sejak awal sejarah gereja mula-mula, saudara-saudara, kita tahu penderitaan itu tidak pernah lepas daripada orang-orang Kristen. Mereka semua berbagian di dalam derita yang sudah dialami Tuhan Yesus sendiri. Itu jalan salib namanya. Kita tahu di Roma, saudara, zaman pemerintahan Nero, kaisar yang sangat jahat dan bengis itu. Orang-orang Kristen itu mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Di saat itu ada kebakaran terjadi di kota Roma. Api terus tidak padam selama 7-8 hari. Menyebabkan kota itu hancur. Dan banyak bangunan terbakar dan banyak penduduk semua mati di situ. Banyak orang sejaman dia, nah saudara-saudara, itu menduga bahwa Nero lah yang bertanggung jawab terhadap kebakaran itu. Dia ingin kota itu diperbarui si Nero ini, saudara. Kota itu diperbarui dari kebakaran itu dan bangun istananya di kota itu yang besar, saudara-saudara, dan mulia. Tetapi saat itu, saudara, dia takut karena kemarahan penduduk Roma. Maka dia menyalahkan, saudara. Nah ini, dia mengucapkan saksi dusta, saudara, terhadap orang Kristen itu. Orang Kristen yang akibatkan kebakaran itu. Dan akibatnya Nero bersumpah untuk membunuh semua orang-orang Kristen itu. Yaitu jahatnya dia itu, saudara. Maka mulailah gelombang pertama penganiayaan terhadap orang-orang Kristen itu. Dengan sangat kejam. Orang-orang Kristen disalibkan dan dibakar. Mayat-mayat mereka ditaruh di jalan-jalan kota Roma. Sebagian dibalut dengan lilin untuk dijadikan obor di kebunnya Nero. Lalu orang Kristen yang lain dipakaikan pakaian kulit hewan, saudara, dijahit, dimasukkan ke dalam sesuatu kandang dan dimakan oleh anjing-anjing yang ganas. Inilah penderitaan daripada orang-orang Kristen mula-mula yang menyebar di seluruh kekaisaran Roma. Tapi justru derita inilah malah memperkuat semangat kekristenan. Dan Injil terus maju dan berkembang sampai hari ini. Sejarah mencatat setelah Kaisar Nero membunuh orang-orang Kristen itu. Dia pergi jalan-jalan, saudara, di malam hari. Dan melihat mayat-mayat itu, orang Kristen jatuh bergelimpangan itu. Semuanya dengan wajah begitu tenang dan tersenyum. Saudara-saudara, di situ Tuhan bekerja. Membuat dia sadar akan kekuatan di dalam diri orang Kristen. Yang tidak mungkin didapatkan oleh dia sendiri dan dunia ini. Lalu tiba-tiba, saudara, pelan-pelan dia menjadi gila karena melihat itu. Saudara, jikalau saudara merasa hak saudara dirampas oleh orang lain, mungkin harta saudara hilang, tapi iman saudara tetap di dalam Tuhan. Saudara, ingatlah Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Ia akan menyimpan harta kita yang di surga. Apa yang terjadi di dunia ini bukan akhir daripada segalanya. Lihatlah kepada Tuhan. Peganglah tangan Tuhan. Tapi janganlah kita menderita karena dosa sendiri. Setelah maki-maki orang lain, kita jadi susah sendiri. Sudah kita tipu orang lain, kita menjadi banyak musuhnya. Itu kita harus bertobat datang kepada Tuhan. Tetapi kita kalau benar-benar saudara mengalami kesulitan karena diizinkan oleh Tuhan. Kita mendapat fitnahan dari orang lain.
Jangan balas. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita, bukan? Kita diberi keberanian menanggung segala kesulitan yang datang. Sekaligus terus menghasilkan buah roh itu. Kesabaran, cinta kasih. Itu bukan saudara-saudara kepada orang biasa saja. Tetapi kepada musuh kita. Kepada orang yang tidak kita suka. Tuhan berkata, kasihilah mereka. Disitulah derita yang tidak seharusnya kita terima. Itu menjadi salib bagi kita yang harus kita pikul. Tetapi kita tidak hilang harapan, saudara. Karena saat kita menderita kesulitan itu, Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak mati. Tidak, saudara. Tuhan hidup dan menopang kita. Paulus setelah bertobat sepanjang hidup mengikut Kristus, terus penuh dengan penderitaan. Tetapi saudara, berapa banyak jiwa yang sudah dia menangkan bagi Tuhan. Berapa banyak jiwa yang sudah dia kuatkan untuk kembali teguh imannya di dalam Tuhan. Itu sesuatu harta di surga yang tidak terhitung, saudara-saudara. Saudara, di saat seperti ini, jikalau saudara bisa menasehati, saudara yang diberi karunia bisa menguatkan orang lain, bisa menghibur orang lain, itu harta saudara di surga, itu tidak terhitung Tuhan kumpulkan. Saudara-saudara, itu demi untuk kemajuan Injil semuanya Tuhan simpan. Tidak sia-sia, saudara. Semua penderitaan kita demi mengikut Kristus itu akan dipakai untuk menjadi berkat bagi ribuan orang. Jika Tuhan bisa memimpin Paulus seperti itu, Tuhan juga bisa menolong kita. Tuhan juga bisa memakai kita semua untuk berjuang, tekun, kuat menjadi saksinya, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, penderitaan itu adalah untuk merendahkan hati kita. Ayat 13, Paulus ingin agar penjaga-penjaga istana dan orang-orang lain tahu bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Bukan karena kehebatan dia sendiri dan lain sebagainya, saudara. Karena Kristus dia dipenjara. Dan dia ingin agar orang-orang di istana itu yang lain tahu. Dia ingin Injil itu menyebar. Nama Kristus itu makin harum. Nah, saudara-saudara, kita harus percaya ya. Kita ada dimanapun, kita itu adalah garam dan terang. Kita bukan menjadi garam dan terang. Kita adalah garam dan terang. Saudara harus membayangkan sup itu dikasih garam, lalu akan berarti, berfaedah. Oh iya, kita perasa sup menjadi makin sedap. Ruangan yang gelap diberikan pelita cahaya. Wah, langsung ada faedahnya, menerangi. Ya itulah dunia ini. Saudara-saudara, kita jatuh, kita ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Di dalam sup itu. Bukan asal ditabur di mana-mana. Tidak, saudara. Orang Kristen ditempatkan Tuhan tepat di tempat itu. Untuk apa? Memberikan pengaruhnya. Saudara di kantor, pengaruhnya. Saudara di lingkungan, saudara, pengaruhnya. Demikian juga di penjara ini, saudara lihat. Pengaruh daripada tinggalnya Paulus itu di penjara Roma, itu adalah bagi mereka yang berada di situ, mendengarkan khotbah dan pengajaran Paulus. Mungkin saja Paulus nyanyi-nyanyi itu kebiasaan dia, saudara-saudara. Maka para prajurit di situ, di istana, semua mengalami secara langsung kepribadiannya yang luar biasa. Justru di dalam penderitaan, kalau di dalam kesehatan itu tidak, dampaknya itu tidak begitu besar seperti saat dia menderita itu. Dan salah satu karakter Paulus itu, saudara, adalah kerendahan hatinya. Sehingga kasih serta perhatiannya yang tulus kepada mereka itu bisa dirasakan. Saudara juga membaca dalam surat-surat lain. Bagaimana penjaga penjara itu bertobat menerima Tuhan segala macam. Karena mereka melihat bagaimana itu teladan dia. Itu bisa mereka rasakan itu, saudara. Kerendahan hatinya Paulus. Mereka menyadari tuduhan palsu yang dibuat terhadap Paulus di Kaisarea. Dan resiko pribadi yang dia ambil dengan mengajukan banding sampai ke Kaisar itu ke Roma. Kita bisa membayangkan, saudara, bagaimana karakter Paulus begitu rendah hati, itu dirasakan oleh mereka. Dan itu menjadi pengaruh yang powerful sekali, saudara. Sehingga pesan-pesan yang dia ajar, yang dia khotbahkan di penjara itu
itu memberikan pengaruh yang mendalam sekali bagi para prajurit yang elit itu, saudara. Yang keras, yang sudah dididik. Ya, saudara, seperti pengawal-pengawal bodyguard raja itu. Berapa banyak penjaga istana yang menjadi Kristen saat itu kita tidak tahu, saudara. Kitab suci tidak mencatat. Tetapi kita tidak ragu, melalui orang-orang itulah justru anggota keluarga kaisar sendiri bertobat. Saudara-saudara, kita tidak pernah sia-sia melalui karakter kita yang sudah dirubah. Saudara, melalui penderitaan kita direndahkan, dibentuk karakternya supaya kita mempengaruhi orang-orang lain di sekitar. Tetapi sekali lagi kita belajar, saudara, bahwa kerendahan yang dimiliki Paulus itu tidak serta-merta ada secara gampang saja. Itu bukan mudah dan tanpa ujian yang berat di dalam hidup Paulus. Paulus sendiri pernah bersaksi untuk hal ini, saudara-saudara, yaitu bahwa dia diberi duri di dalam dagingnya. Paulus sendiri menderita begitu besar ketika duri itu mengganggu pelayanan dia. Dan dia sudah begitu banyaknya berdoa, itu dicantumkan 3 kali, itu berarti terus-menerus dia berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan boleh menyingkirkan penyakitnya ini. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti penderitaan itu perlu bagi Paulus sendiri dan bagi kita juga semua sekarang. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Itu saudara poinnya. Supaya aku jangan sombong karena penyataan yang luar biasa itu. Maksudnya penyataan apa, saudara? Dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga itu loh. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Aduh, saudara. Ada karunia besar. Dan Tuhan menyertakan juga duri. Ada berkat besar. Tuhan menyertakan juga sesuatu tanggung jawab yang besar. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali Paulus ulang, saudara. Jangan meninggikan diri. Karena Tuhan benci orang sombong. Saudara-saudara, itu sebabnya dia kasih duri. Supaya Paulus tetap rendah hati. Saudara, siapa pernah mendapatkan visi seperti Paulus? Diangkat ke surga seperti itu. Luar biasa, saudara. 2 kali dia mengulang supaya aku jangan sombong. Supaya aku jangan sombong. Aku diberi duri ini oleh Tuhan. Karena Paulus merasa bahwa penyataan dari Tuhan itu begitu luar biasa. Dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Sehingga dia memerlukan duri itu untuk boleh merendahkan dirinya. Jadi duri itu datang setelah dia terima penyataan yang luar biasa itu dari Tuhan. Itu konsekuensinya. Duri. Marilah kita belajar, saudara, apa faedah dari penderitaan yang diizinkan Tuhan menimpa hidup kita masing-masing. Yaitu untuk membuat kita rendah hati. Sebenarnya, saudara, siapa yang mau mendapat duri seperti ini? Betul tidak? Saya yakin kalau disuruh pilih, Paulus pasti juga gak mau, saudara. Siapa yang mau dapat visi begitu kalau dapat duri seberat itu? Saya tidak mau, Tuhan. Saudara-saudara, kalau disuruh pilih pasti Paulus juga tidak mau. Dia juga tidak pikir mau diangkat lihat surga segala macam. Itu semua Tuhan yang mau. Tapi itu semua perlu untuk Paulus, saudara. Untuk pelayanan dia. Dia makin dikokohkan, makin diteguhkan. Tetapi duri itu harus tetap ada menyertaimu. Paulus, supaya engkau jangan besar kepalanya, tetapi hatinya kecil. Karena pintu surga itu sempit. Saudara-saudara, kalau kepalanya kegedean, tidak bisa masuk, saudara, ke pintu surga itu. Saya yakin, saudara, Tuhan tidak tanya dulu. Sekarang saya mau mengangkat kamu, Paulus. Tetapi nanti akan saya beri penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang menempel seumur hidupmu di dalam tubuhmu. Mana Paulus mau, saudara? Tetapi ini terjadi. Dan duri ini mungkin adalah penyakit mata dia.
atau penyakit punggungnya. Kita tidak tahu, Paulus tidak suruh mencatat akan hal itu. Atau juga mungkin berbagai perlawanan daripada kaum Yahudi dan rasul-rasul palsu yang terus-menerus dia nanam pengajaran Tuhan. Rasul-rasul Paulus palsu itu menaburkan ajaran-ajaran yang palsu, filsafat yang kosong. Itu menjadi semacam kesedihan yang mendalam, saudara, bagi hati Paulus. Jadi ini semua bergabung, baik penderitaan di dalam tubuhnya ini dan di dalam mental dia, menjadi satu sengsara yang mengganggu hidup Paulus. Satu duri di dalam daging dia. Sehingga dia sudah sering kali minta supaya Tuhan angkatlah deritaku ini. Coba saudara kalau dapat satu penyakit seperti rematik, sakit gigi, encok mungkin saudara-saudara. Apapun itu. Kita lihat satu fakta bahwa duri itu melemahkan Paulus. Dan mungkin juga membuat dia malu secara sosial, saudara-saudara. Harus bungkuk. Ya, mungkin juga bicaranya tidak juga tegas. Itu sebab saudara detil penyakit ini tidak dicantumkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa menerapkannya bagi kita masing-masing. Duri itu tidak dicantumkan dengan mendetil, saudara. Supaya kita masing-masing bisa menerapkannya bagi kita sendiri. Sebagai kesulitan-kesulitan yang mengganggu kita. Yang diizinkan Tuhan. Entah itu sakit fisik ataupun di dalam hati kita. Saudara bisa menerapkannya masing-masing. Kitab suci mengajar kita. Jika kita dikaruniai banyak karunia, bakat, talenta, tetapi tanpa duri, kita berpotensi untuk menjadi sombong. Mungkin bisa seperti Yudas, saudara-saudara. Yang bisa melayani begitu hebatnya, mengusir setan, sembuhkan orang sakit, tapi akhirnya kandas imannya. Untuk apa? Dia menjual Tuhan. Saudara-saudara. Maka mempunyai karunia dan aktif di dalam pelayanan itu tidak pernah menjamin keselamatan kita. Kita itu harus benar-benar datang kepada Tuhan, saudara. Menjaga relasi kita dengan Tuhan. Di situ dasarnya dari pelayanan kita. Itu yang menjadi sesuatu seperti air yang mengalir terus keluar, saudara. Karena dari relasi kita dengan Tuhan itu keluar semua. Bagaimana Tuhan rela berkorban untuk kita. Bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan. Bagaimana kita sudah dibersihkan daripada dosa kita, saudara. Bagaimana kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sebaliknya, saudara. Itu sebabnya prinsip seperti ini harus dipegang teguh. Bukan dari yang universal lalu menjadi yang partikular. Salah, saudara. Dari yang partikular benar dulu. Baru kepada yang global. Yang dilihat orang. Itu sebabnya Yesus selalu menasehati kalau engkau doa tutup pintu kamarmu. Itu bukan letterlek, saudara-saudara. Tetapi hal yang pribadi itu harus kita jaga. Saudara-saudara. Bukan hanya yang dilihat orang, oh kita hebat saudara di dalam pelayanan. Bukan. Tetapi pribadi di kamarmu sendiri, apakah engkau seperti itu? Itu yang dinilai Tuhan. Saudara-saudara. Itu relasi kita dengan Tuhan. Yang menghasilkan semua perbuatan di luar. Saudara-saudara. Kita harus melihat duri di sini sebagai alat untuk kita boleh terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Lihatlah kesulitan di masa COVID ini sebagai ujian daripada Tuhan untuk kita boleh belajar percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Dan kita lebih mengenal Tuhan kita siapa, saudara. Yang senantiasa memelihara kita. Lebih kenal Tuhan, lebih kenal diri kita juga. Dua-duanya, saudara. Memang Paulus berkata, duri ini sebagai seorang utusan iblis yang menggocoh aku. Berarti, saudara, kita melihat bahwa meskipun duri adalah pekerjaan setan, tetapi Tuhan tetap yang memberikan izin duri itu boleh tiba kepada anak-anaknya. Jadi Tuhan yang membuat Paulus itu meluap dengan kegembiraan yang luar biasa karena dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Dan Tuhan juga yang tanggung jawab terhadap penderitaannya juga terhadap duri yang dia izinkan.
Ini kalimat yang besar, saudara. Yang mendalam sekali. Kita jangan pernah takut, saudara. Ada satu penderitaan di dalam hidup kita yang kita tidak bisa tanggung. Karena itu Tuhan yang mengizinkan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus menanggung itu. Sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Terus terang, saudara. Saya kalau sedang sesak nafas, saya sering diliputi oleh ketakutan yang luar biasa di dalam hati saya. Itu waktu lalu, saudara, sudah melewati. Tetapi ada kalimat yang menghibur saya, saudara-saudara. Bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberikan kamu penderitaan itu, Dialah yang juga akan tanggung jawab untuk memberimu kekuatan sampai akhir kamu menanggungnya tanpa mengabaikan akan imanmu. Itu kalimat yang sangat menghibur hati saya, saudara-saudara. Karena bukan kekuatan kita untuk bisa menanggung derita itu. Itu dari Tuhan, saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Jikalau kita menghadapi sesuatu sakit, penyakit, atau apa, kita tahu, saudara, Tuhan yang mengizinkan, Dia yang tanggung jawab untuk memberi kita kekuatan dan topangan untuk kita bisa melewatinya. Puji Tuhan, saudara, itu kekuatan yang besar sekali untuk kita melewati segala macam, saudara. Tanpa duri itu, Paulus pasti menjadi sombong dan hidupnya pasti menjadi makin jauh daripada Tuhan. Dia makin mengandal dirinya sendiri, saudara. Justru duri Paulus itu menjadi bukti bahwa Paulus pernah diangkat ke surga. Kalau rasul palsu itu lihat duri Paulus itu zaman itu banyak rasul-rasul palsu, saudara, mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Dia melihat Paulus sakit seperti itu, saudara. Wah, ini pasti mereka menyangka Tuhan sudah tinggalin kamu. Ya, Tuhan sudah tidak dengar doamu. Tuhan mengutuk kamu tuh karena dosanya. Mirip, saudara, seperti Ayub itu sebetulnya. Justru, saudara, itu rasul palsu itu melihat duri Paulus itu. Justru mereka menghina, saudara, pikir Paulus tidak diberkati Tuhan. Maka, saudara, fakta itu justru menjadi peringatan keras bagi mereka. Yang memuliakan kesehatan mereka, saudara. Kesuksesan mereka. Mereka anggap orang yang mengalami kesusahan dan kelemahan seperti Paulus itu berarti Tuhan tidak memberkati dia. Tuhan sudah tinggalkan dia. Itu menjadi peringatan bagi mereka, saudara. Lihatlah. Dia masih tetap tegar. Masih tetap teguh imannya di dalam Tuhan. Mengabar Injil dengan begitu luar biasanya, saudara. Saudara, kita harus berhati-hati terhadap ajaran Kristen yang palsu. Yang mengajarkan kalau engkau sakit dan tidak disembuhkan, itu berarti Tuhan tidak mengasihi engkau lagi. Itu salah belaka, saudara-saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mendapatkan duri untuk kita dipakai menjadi saksi bagi orang lain. Bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Pasti Paulus tidak memuliakan penderitaannya. Atau dia menikmati kesusahannya sendiri. Itu orang yang tidak beres, saudara-saudara. Seperti masokis. Makin menderita, wah makin dia menikmati. Paulus bukan orang seperti itu, saudara. Itu terbukti di dalam doanya kepada Tuhan. Dia justru minta diangkat. Dia ingin sehat. Dia ingin baik, saudara. Sejahtera keadaannya. Paulus minta 3 kali. Terus minta supaya kesusahannya ini diangkat daripada hidup dia. Saudara, kita tidak boleh di dalam kesulitan, di dalam derita yang menimpa kita lalu menjadi orang yang suka menyendiri. Dan merasa hidup kita paling susah. Mengasihani diri. Itu artinya kita sudah menikmati penderitaan. Saudara-saudara harus pikirkan Tuhan itu baik adanya. Dan kita harus melihat, saudara, di dalam hal ini bahwa pasti banyak orang menanggung kesusahan itu lebih banyak daripada kita. Paulus berdoa 3 kali ini mirip dengan Yesus yang memohon 3 kali kepada Bapa di Getsemani. Saudara bandingkan ya, Paulus dengan Yesus Kristus. Yesus minta 3 kali supaya cawan penderitaan ini diangkat oleh Bapa. Dan kitab suci membuktikan bahwa doa Paulus dan Yesus itu memang dijawab. Meskipun cawan dan duri itu tetap ada. Itu rahasianya, saudara. Dijawab, tapi cawan dan duri tetap ada. 2 orang ini sama-sama berdoa. Mereka memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Yesus ketika di Getsemani berdoa kepada Bapa sampai keringatnya seperti darah. Itu berarti bagaimana takutnya dia, saudara. Menderitanya luar biasa. Karena dia menanggung semua dosa kita itu. Dia minta cawan deritanya itu diangkat. Paulus berdoa kepada Kristus juga dengan sungguh-sungguh sampai 3 kali, saudara. Supaya duri penderitaan di dalam tubuhnya diangkat dari hidupnya ini. Tapi jawaban Tuhan kepada doa mereka adalah tidak. Aku tidak akan mengangkat cawan ataupun duri itu. Apakah Bapa tidak mengasihi Yesus? Apakah Tuhan tidak mengasihi Paulus? Kita tahu jawabannya, saudara. Bapa sangat mengasihi Kristus. Tuhan sangat mengasihi Paulus. Di sini kita belajar satu hal penting, bahwa jawaban tidak dari Tuhan terhadap doa yang sungguh-sungguh dari kita itu tidak pernah lepas daripada kasih, kebaikan, dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Tuhan tahu Paulus sangat menderita karena durinya itu. Dan Bapa tahu Yesus sangat takut dan gentar sampai ia berkata kepada 3 murid terdekatnya di situ, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tapi lihatlah saudara, Tuhan dengan belas kasihannya menguatkan dan menolong mereka melewati derita mereka. Setelah berdoa itu Yesus berkata, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihatlah anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ia rela dan taat menaruh dirinya di dalam kehendak Bapa dan naik ke atas kayu salib. Dan bagi Paulus juga sama. Setelah doa 3 kali dia berkata, jawaban Tuhan tiba kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu prinsip pelayanan yang Paulus gariskan untuk orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam jalan salib. Coba lihat saudara, justru doanya untuk duri diangkat itu tidak dikabulkan. Menjadikan Paulus justru seorang yang kuat, seorang yang kokoh menjalankan kehendak Tuhan bagi dia. Malah dia sadar bahwa segala pelayanan yang ia kerjakan itu bukan karena kehebatan dia, tapi karena kuasa Kristus justru yang bekerja di dalam kelemahan dia. Saudara, seringkali kita tahu bahwa Tuhan memang berdaulat. Tetapi fakta ini justru menjadi salah satu doktrin yang paling sulit untuk dihidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar dari kesulitan yang kita hadapi untuk benar-benar menerima doktrin ini adalah karena kehadiran penderitaan di dalam hidup kita. Mungkin kita bergumul dengan ayat tentang kedaulatan Allah. Kita kadang tidak tega melihat saudara-saudara kita meninggal karena COVID. Kita susah hati melihat sesama kita menderita karena wabah ini. Bahkan melihat saudara kita meninggal tanpa mendapatkan penguburan yang selayaknya. Tapi itulah kedaulatan Tuhan yang besar itu. Bahkan di tengah kesusahan umat ciptaannya itu, Tuhan di dalam keagungan kedaulatannya menjawab seperti ini di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita sekarang bisa berkata bahwa kita percaya bahwa Allah berdaulat. Tetapi kita bergumul ketika kita datang dan bergumul dengan peristiwa yang menimpa hidup kita. Kesengsaraan, kita mungkin sekali mempertanyakan kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang berdaulat dan baik membiarkan hal-hal ini terjadi kepada saya? Itu sebabnya saudara, banyak teologi-teologi yang berkembang di gereja-gereja yang dibuat untuk menghindari masalah ini. Mereka berusaha untuk membebaskan Allah dari tanggung jawab apapun atas tragedi di dalam hidup manusia. Lalu menempatkan kedaulatan itu kepada diri mereka sendiri.
Itu sebab ada katanya saudara seorang hamba Tuhan yang berani berkata memakai banyak-banyaklah pakai doa bahasa roh. Supaya imun tubuh meningkat. Itu ajaran yang salah saudara. Tidak pernah diajarkan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Paulus mempunyai kekhawatiran jemaat dipengaruhi oleh ajaran yang palsu. Itu sebabnya dia menuliskan di dalam Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Paulus sangat concern agar mereka mengerti doktrin di dalam kitab suci dengan baik. Jadi betapa pentingnya kenal firman Tuhan, saudara. Apalagi di zaman sulit seperti ini. Penting sekali kita mengenal doktrin yang benar bahwa Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Dia bukan saja memberikan hal yang baik tetapi juga yang buruk kepada anak-anaknya. Itu doktrin yang harus kita pegang dengan kokoh, saudara-saudara. Khususnya di dalam zaman pandemi seperti ini. Janganlah kita digoyahkan oleh menerima penderitaan lalu Tuhan tinggalkan kita. Tuhan tidak baik. Tidak ada saudara-saudara. Tuhan tetap baik. Dan Tuhan tetap berdaulat terhadap ciptaannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Marilah kita menyadari semua kesulitan yang Tuhan izinkan tiba kepada kita. Itu adalah alat yang membentuk kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Sadar bahwa Tuhan tidak pernah membuang kita. Sadar bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Dan yang ketiga, saudara, poin terakhir. Penderitaan itu membuat kita bersaksi. Paulus berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini memang saudara ada hubungan dengan karakter Paulus. Artinya Paulus yang dengan rendah hati bersaksi kepada orang lain, kepada para pegawai istana, mungkin saja bodyguard di situ. Bagaimana iman dia, keteguhan dia, ketabahan dia di dalam menanggung sengsara bagi Kristus. Paulus tidak ada kesan mengasihani diri sama sekali, saudara. Di dalam keadaan begitu susah tersendiri, Paulus justru terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tubuhnya memang terbelenggu. Dia tidak bisa berjalan-jalan dengan bebas karena dia di penjara. Tetapi dia masih bisa menulis dan mendoakan gereja. Itu justru hal yang paling powerful, saudara. Untuk menjadi berkat bagi orang lain itu. Paulus bicara karena pemenjaraanku, saudara, di dalam Tuhan beroleh kepercayaan. Dan mereka makin berani berkata-kata tentang firman Tuhan. Maksudnya pemberitaan Injil lewat penderitaan itu memberi pengaruh besar bagi yang mendengar. Saudara-saudara, kita sering mendengar seseorang yang sudah mendapatkan begitu derita yang mendalam, tetap mulutnya masih mengabar Injil Tuhan. Aduh saudara-saudara, itu menjadi sesuatu sentuhan yang sangat mendalam di dalam diri kita. Jauh melebihi sentuhan daripada orang yang sehat mengabarkan Injil. Orang yang sudah di dalam kanker stadium 4, mulutnya itu bukan bersungut-sungut, saudara. Masih mengucap syukur, masih mengabarkan Yesus Kristus. Itu pengaruh yang sangat mendalam bagi diri orang-orang yang ada di situ. Ini fakta yang Tuhan bukakan di dalam kitab suci, saudara. Bahwa penderitaan kita di dalam topangan dan anugerah Tuhan itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat orang lain itu boleh dikuatkan imannya. Dan lebih berani menjadi saksi Tuhan. Ketika penderitaan diizinkan Tuhan menimpa kita, kita bisa pilih, saudara. Kita mau terus mengeluh. Atau kita menjadi Kristen yang menang. Kita ingat hidup Ayub, bukan? Dia tetap percaya Tuhan di tengah penderitaannya yang begitu mendalam, saudara. Dan penderitaan itu membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Semua miliknya diambil daripada dia. Lembu, keledai semua dicuri. Domba-domba mati disambar petir. Perampok mengambil unta-unta dia. Anak-anaknya mati semua dalam seketika. Lalu setan menunggu dia
untuk mengutuk Tuhan, saudara. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ayub menerima kemalangan dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, bukan mengutuk Tuhan, tetapi dia memuji Tuhan. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari perut ibu, dengan telanjang juga aku akan pergi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Setan terus mengganggu hidup Ayub, saudara. Didatangkan borok di kulit dia. Sampai garuk-garuk terus tidak tahan, saudara. Sampai darah-darah itu. Sangat menderita sekali. Dan sekali lagi Ayub menang. Dia memuji Tuhan di dalam kesakitannya itu. Penderitaan tidak membuat Ayub jauh dari Tuhan. Ini yang harus kita belajar. Ayub malah lebih dekat dengan Tuhan. Dan imannya terus dipertumbuhkan di situ. Dan Ayub dipakai Tuhan di sepanjang zaman untuk bagaimana kita boleh menghadapi penderitaan dan berkemenangan. Ayub menjadi teladan yang besar bagi orang-orang yang percaya di dalam penderitaan. Termasuk kepada kita pada hari ini. Biarlah melalui pandemik ini, kita belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita boleh dipakai menjadi saksi Tuhan. Saat pandemi ini kita banyak isolasi di rumah. Kita bayangkan sama seperti Paulus di penjara. Terisolasi dari kehidupan sosial. Saudara-saudara. Ayub yang sakitnya seperti itu. Juga pasti terisolasi. Belum lagi Nuh terisolasi di Bahtera. Semua saudara-saudara umat-umat Tuhan begitu. Tapi hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi para senior mungkin sudah setahun lebih. Ada yang sudah tidak pernah tinggalkan rumah sama sekali. Ini pasti ada kesulitan yang luar biasa, saudara. Ya toh, ini bisa stres, bisa cemas, bahkan mungkin ada yang depresi. Tetapi saudara, sekali lagi, firman Tuhan mengokohkan saudara, meneguhkan saudara, bahwa Tuhan yang mengizinkan kesulitan ini datang dan tiba, Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk membawa saudara melewati itu. Saudara-saudara, bagi yang berbisnis, mungkin saudara menderita banyak kerugian, bersabarlah saudara. Topangan Tuhan tidak pernah lepas dari tangan hidup saudara. Saudara, kita diberikan banyak kekuatan oleh Tuhan. Jika Paulus di dalam penderitaannya itu tetap bisa dipakai Tuhan untuk kemajuan Injil. Jika Ayub bisa menang dan menjadi berkat bagi banyak orang, kita juga bisa. Saudara-saudara, dengan anugerah Tuhan. Asalkan kita rendah hati, datang kepada Tuhan. Rela dipakai Tuhan. Kita berikan tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kita, Tuhan pakailah aku. Mungkin saudara tidak bisa gerak lagi tangannya. Tuhan pakailah aku. Sadarlah keberadaan saudara masih terus bisa dipakai Tuhan. Mungkin saudara sudah diisolasi di rumah, Tuhan pakailah aku. Sadarlah Tuhan masih bisa menggerakkan saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, kita mau belajar daripada firman Tuhan. Di dalam keadaan apapun mungkin sangat mengkasihankan. Sebagai orang percaya kita diajar rendah hati. Tetap melihat kebaikan Tuhan di atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mempunyai rencana yang agung kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.